Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Taufik Gunalensa di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana kita bertemu di tanggal 2 Juni 2020 bertepatan dengan hari Selasa. Baik, untuk pertama kali di sini saya ucapkan selamat Idul Fitri. Maaf lahir dan batin jika ada kesalahan mungkin yang baik saya sengaja maupun tidak disengaja. Begitu juga saya harapkan kembali maaf dari ucapkan minta maaf untuk para mahasiswa ya. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan progress report di project yang kemarin sudah dibuat. Mungkin ya, nanti saya ingin mengecek sudah sampai mana untuk kegiatan pembuatan petanya ya. Kita tunggu teman-temannya yang lainnya untuk bergabung di kelas online-nya.
Ya baik, kita mulai untuk perkuliahan kita. Bisa share untuk bisa share untuk projectnya, untuk GIS-nya, add view ya, silakan. Ya nanti ya. Yuk silakan yang mau share. Untuk projectnya sekalian nanti kita lanjutkan materinya untuk pembuatan database dan tabelnya. Ya, silakan. Jangan-jangan pada belum buat ya? Seadanya dulu, udah apa-apa. Tidak harus sudah selesai semua.
Ada yang sudah? Mas Dian, Eka, Mas Afid? Belum. Oke. Mas Fahrul? Gimana Mas? Oke. Ya, belum ketinggalan apa-apa kok. Mas Farul udah ngerjakan untuk job sheet yang kemarin buat pemetaannya untuk wilayah. Hmm, untuk pemetaan wilayahnya, Mas Farul udah buat atau belum? Hmm, hmm. Ya, terakhir kemarin enggak. Nanti meetnya kita teori. Hmm. Eh, ter eh, terakhir kemarin kita udah ngerjakan pakai AdView kan? Oke, udah buat? Iya, bener. Udah buat belum? Belum buat. Oh iya. Oh gitu. Pada belum ada yang sudah buat mungkin? Ada yang sudah buat? Udah buat belum? Kelihatannya pada belum ya. Bentar ya. Oh, nunggu sebentar ya. Saya copy file dulu. Nanti saya demokan. Hmm.
Ya, yang tampil sekarang apa? Oke. Oke. Kita mulai ya. Jadi ini lembar kerjanya. Kita buka untuk projectnya ya. Open project. Saya buat untuk contohnya sig waralaba. Baik. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa objek di sini ya untuk dalam peta wilayah di sini untuk shape ya, untuk shape wilayah di sini. Kemudian ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 poligon yang ada di sini. Ini kita aktifkan dulu. Oh, tampilannya hilang. Oke, sebentar. Apa sekarang tampilannya? Masih gelap. Ini tampilannya apa? Masih sama. Masih sama. Ini tampilannya apa? Oke. Kalau ini cookiesnya. Oke. Ya udah, kita coba ya, terangkan. Jadi di sini sudah ada peta, kemudian saya juga udah buat ini untuk bagian termnya di sini adalah untuk wilayah ya. Kemudian saya juga udah menggunakan fungsi dari polygon di sini. Ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 polygon yang ada di sini ya. Kemudian kalau sudah di sini kita ingin membuat database ya. Kita menggunakan database. Ini kita aktifkan dulu ya untuk bagian term di sini. Start editing di sini. Start editing. Kemudian kalau sudah di sini kita lihat pada bagian di sini. Jadi karena di sini bagian untuk dan wilayahnya di sini udah sedang aktif. Jadi kalau kita klik pada menu term di sini, kemudian tabel, maka dia akan menjurus ke pembuatan tabel. Ya. Untuk tabelnya di sini ada attribute of wilayah ya. Jadi di sini sudah ada beberapa yang bisa kita gunakan nanti. Untuk ID, nama wilayah, luas, keterangan, ini adalah fill ya, fill pada penggunaan tabel di wilayah. Jadi ada 4 ya, ada 4 fill, 1 2 3 4.
Misalkan kita ingin menambahkan satu file baru, ya kita ingin menambahkan satu file baru. Tadi di sini kita pilih add, ya, pilih add file, Kalau udah, nanti di sini kita tambahkan misalkan ada ID, nama wilayah, luas, keterangan, misalkan tambahan blok misalkan, ya. Bloknya kita gunakan tipe datanya. Di sini ada number, string, boolean, date, ya. Jadi kalau number berarti untuk sifat data yang tersimpan berupa angka. String itu penyimpanan datanya berupa karakter, ya, karakter baik itu huruf alfabet ataupun angka. Boolean nanti ada pilihan yes dan no. Date ini untuk pemilihan dari karakter tanggal. Nah, kita pakai string aja. Bitnya ini adalah jumlah karakter yang bisa tersimpan. Misalkan saya ngetikkan di sini untuk bitnya 4, berarti jumlah karakter yang bisa tersimpan di dalam database itu hanya 4 karakter saja. Jadi misalkan saya menginputkan data namanya Semarang, ya. Kata Semarang itu ada 8 karakter. Sema itu udah 4, rang itu 4, berarti totalnya adalah 8 karakter. Nah, kalau kita di sini kita tuliskan 4, berarti nanti yang tersimpan di dalam database itu hanya 4 karakter aja, yaitu Sema aja, seperti itu, ya. Nah, di sini bloknya saya cukup menggunakan 4 karakter aja misalkan. Jadi blok itu ada blok A, blok B, blok C gitu, ya. Saya buatkan bitnya hanya 4 seperti ini. Jadi di sini sudah ada 5 file, ya. Sudah ada 5 file: ID, nama wilayah, luas, keterangan, sama blok, ya. Baik, sekarang kita coba untuk mengisinya, ya. Untuk mengisinya, misalkan di sini kita klik ini pointernya, ya. Untuk pointernya, ini pointer select, ini pointer untuk mengeditnya, ya. Pointer untuk mengedit. Jadi kita klik di sini pakai yang edit, misalkan 2, kita tuliskan di situ Ruko Logosari 1. Ini luasnya misalkan luasnya ini berupa angka, ya. Kita buat 200 gitu, ya. Juga 200. Kemudian keterangannya, bentar, kok nggak bisa. 2. Dulu saya jalankan lagi, start editing. Tabel 2.
misalkan kita inputkan hanya beberapa di sini, 4 misalkan ya, 1 2 3 4 ya. Kalau udah saya simpan dulu. Untuk tabelnya udah. Ya udah, kalau sudah saya close ya. Saya minimizekan dulu. Baik, sekarang kalau sudah ini kita kita aktifkan dulu start editing. Ini kita double klik ya pada bagian wilayah di sini, pada the wilayah, double klik, nanti muncul seperti ini, legend editor. Untuk legend editornya nanti pilih, ini ada pilihannya ya. Pertama mungkin kalau ketika muncul pertama nanti munculnya seperti ini, single symbol. Kita pilih nanti di sini unique ya, unique. Kemudian untuk value field-nya kita pilih misalkan ID ya, misalkan ID di sini ya. Kalau udah nanti kita coba di apply ya, di apply. Ini kalau misalkan kita berdasarkan dari nama wilayah, kita apply seperti ini. Kalau misalkan ID muncul seperti ini ya. Kita coba itu terus. Ini kita kalau ingin misalkan mengganti ya, mengganti dari untuk tampilan warnanya ya, tampilan warnanya nanti bisa dilakukan ya. Double klik aja nanti di sini. Ini pada bagian misalkan pada simbol yang warna coklat di sini, kita double klik, nanti di sini kita rubah ya untuk misalkan pada bagian patternnya, misalkan kita rubah seperti ini. Kemudian untuk warnanya misalkan kita ganti warna merah ya, warna merah. Kita apply aja nanti seperti ini ya. Jadi yang pada bagian ini yang 0 di sini ya, 0 di sini, ini tadi data yang di tabel yang belum terisi ya, yang belum terisi datanya ya. Karena ketika kita coba ya lihat di bagian tabel di sini, nah pada bagian sini ini ada 00 di sini ya, 00 di sini. Ini yang kita arsir tadi ini. Jadi poligonnya semua datanya yang masih datanya 0 terarsir seperti ini ya. Untuk yang lain misalkan warna nomor 4 di sini, kita double klik, misalkan kita ubah patternnya, warnanya kita misalkan pilih biru ya, biru, kita apply aja. Jadi nanti di sini warnanya akan juga berubah ya, sini warna juga berubah. Jadi nanti semua dalam pembuatan data itu nanti silakan, baik itu wilayah, kemudian untuk jalan ya, untuk jalan. Kemudian ada satu lagi yaitu untuk lokasinya ya, untuk lokasinya. Jadi yang saya buat nanti di sini adalah contohnya adalah sistem informasi geografis usaha waralaba di perumahan Logosari Semarang, seperti itu. Informasinya apa? Berarti nanti saya memetakan wilayah di perumahan Logosari itu yang
ada usaha waralabanya, misalkan Alfamart, Indomaret, Giant seperti itu. Mungkin ada lagi Rocket Chicken seperti itu. Jadi nanti dimasukkan di dalam informasi yang ada di situ. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Ya, gimana ulangi? Oh, yang Korea lensa itu. Enggak. Jadi kalau untuk perkuliahan di yang berhubungan ketika kita online seperti ini, saya nguploadnya di channel Stekom Taufik TK itu. Yang Stekom. Tapi kalau untuk materi yang tidak kelas online, biasanya saya ngupload di tutorialnya saya biasanya ngupload di seperti itu. Tapi untuk GIS belum pernah buat, untuk tutorialnya belum pernah buat. Ya, tapi mungkin nanti kedepannya saya akan buat itunya, video tutorialnya untuk GIS-nya. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Berarti untuk ini pertemuan yang ke-6 ya, pertemuan ke-6. Tadi sudah saya sampaikan tadi Mas siapa ya, Farul Rozi ya, Mas Farul Rozi tadi sempat bertanya berkaitan dengan ujian mid-nya ya. Jadi nanti ujian mid semesternya ini untuk semuanya. Untuk ujian mid semesternya nanti tidak menilaikan dari project bukan menilaikan project ad view-nya, tapi nanti untuk ujian mid-nya nanti teori ya, teori seperti yang kemarin waktu berapa ya, 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan kita teori tentang sistem informasi geografis ya. Nanti materinya berkaitan dengan itu. Nanti saya kasih pertanyaannya nanti live, itu pertanyaan live, terus nanti langsung dijawab. Pertanyaan itu muncul langsung dijawab, ditulis di kertas gitu, ditulis di kertas. Nanti kalau udah selesai semuanya, pertanyaan udah selesai semuanya, itu nanti hasil jawabannya di capture, kemudian langsung dikirimkan ke saya langsung jawabannya gitu. WA langsung. Jadi jawabannya aja. Nanti langsung saya batasi waktunya 2 menit, paling 2 menit untuk kirim lembar jawabannya. Kan tinggal dipotret aja nanti. Jadi ujiannya live seperti ini. Nanti pertanyaannya saya taruh di PowerPoint. Jadi biar mahasiswanya bisa baca,
dan nanti saya bacakan juga. Setelah itu saya kasih waktu setiap soal mungkin sekitar 1 menit untuk menjawabnya, ditulis itu 1 menit sampai 1,5 menit dijawab. Kalau sudah, ganti pertanyaan. Di soal terakhir saya kasih waktu 1,5 menit, terus saya tambah 2 menit untuk mengcapture hasil jawabannya, terus dikirimkan ke grup WhatsApp-nya gitu ya. Seperti itu. Jangan di grup WhatsApp, di chattingan saya aja ya, di WhatsApp saya, tapi jangan di grup. Soalnya kalau grafis KGS 17.1 ini kan luar biasa. Interaksinya sama teman-temannya kan luar biasa gitu ya. Satu hari bisa sampai berapa itu, 50 chattingan itu ada gitu. Jadi dikirimkan ke itu saja, ke ya nanti dikirimkan ke saya aja langsung seperti itu, biar saya nggak pusing nyari itunya, ini punyanya siapa itu ya. Itu untuk Mas Novian nanti juga sama ya. Nanti ini Mas Novian kan belum punya ini, mungkin bisa gabung atau enggak ya, nggak usah wis, beda grup. Tapi kalau misalkan adminnya KG ini kan ada siapa, Mas Novian ini, untuk anak KGS nih. Mas Novian itu aslinya kelas SK ya, sistem komputer, cuman harus menempuh mata kuliah GIS di kelas yang lain karena cuti itu. Jadi kalau mau gabung di grup sebentar juga nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu ya. Nanti udah kenal belum Mas Novian sama kelas grafisnya ini? Belum ya? Udah pernah ketemu. Ya udah, nanti kalau nggak, misalkan ya kalau mau online minta link saya aja, nggak apa-apa deh. Ya itu aja ya. Terus untuk tambahan, jadi biasanya kan kita selesai kuliah biasanya kan kita ini ada kuis ya. Biasanya kan ada kuis. Nah karena di sini tidak ada pertanyaan atau kuis gitu, maka nanti kuisnya diganti dengan progress reportnya ya. Progres kemajuan projectnya gitu, kemajuan untuk perkembangan project yang sudah dibuat sampai mana gitu. Itu aja sih. Jadi misalkan kebetulan hari ini kan belum pada buat itu, kebetulan aja, nggak disengaja, cuman kebetulan ya ini nggak disengaja, cuman kebetulan aja belum dibuat itu ya. Tapi nggak disengaja loh ya, nggak disengaja, hanya kebetulan belum. Nah nanti minggu depan progres untuk kuisnya udah sampai mana itu ya. Misalkan sudah ada, misalkan Mas siapa Farul Rozi ini udah sampai pembuatan tabel, berarti nanti saya tambahkan poinnya dari situ. Misalkan udah tabel berarti misalkan udah buat ini untuk wilayah, berarti poinnya saya tambah 5. Terus ternyata juga udah buat ini jalan ya, untuk jalan berarti tambahnya 5 lagi. Udah ada untuk lokasi, saya tambahkan 5 lagi. Sudah membuat tabelnya, saya tambahkan 5 lagi, seperti itu. Jadi setiap kali pertemuan saya juga melihat dari progress reportnya mahasiswa membuat tugasnya itu sampai mana ya, tambahan kuisnya dari situ. Gitu aja ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini. Oke.
sebentar. Ntar ya, saya cari dulu ya. Kelas grafis sudah pernah belum sih saya kasih untuk filenya, untuk sistem informasi geografisnya? Bukan. Ah, oh, materi belum. Bentar, kalau kelas grafis itu sudah pernah saya, sebentar. Oke, ini oke, ini ada saya link ya. Ini untuk Mustafian, ini saya linkkan di sini. Coba terus kelas grafis KGS. Oke, sebentar, kemana ya? Oh, ini dia. Oke, coba itu di download, bener nggak itu? Bentar, salah deh, salah sebentar, salah itu. Yang di download ya, kelas KGP. File saya itu bilang soalnya. Mana sih? Ini tak coba bisa atau enggak ya, bisa ke download atau enggak? Bisa ke download enggak itu? Oh, enggak ada ya. Nanti deh saya kasih deh. Kalau kelas pagi sih sudah saya kasih, cuman nanti saya kasih linknya aja di Google Drive soalnya ya. Nunggu aja ya. Ada lagi? Nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak untuk pertanyaan? Belum ya? Nggak. Baik, jangan lupa tugasnya ya untuk minggu depan. Kuisnya saya ambil dari tugas-tugasnya. Kemudian untuk untuk absensinya nanti di dua ya, di Siakat sama di YouTube ya nanti ya. YouTube-nya tinggalkan komentar hadir gitu aja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk udah bergabung di kelas online-nya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.